Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bapak. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas soal PTS mata pelajaran PAI. Sebelum kita lanjut membahas soal, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pelajaran PAI hasil dari PTS kalian cukup memuaskan, akan tetapi hanya saja kurang teliti dalam mengerjakan karena terlalu terburu-buru. Oke, baik, langsung kita bahas. Al-Quran merupakan wahyu Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia. Adapun diturunkannya melalui para rasul Allah, para nabi Allah. Akan tetapi kegunaannya secara umum yaitu pedoman bagi umat manusia. Nomor 2, kitab suci Al-Quran terdiri dari 114 surah. Diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Bunyi huruf Shin keluar dari tengah lidah dan menempati langit mulut di atasnya. Adapun yang A ini tengah lidah dan menempati ujung dua gigi seri dia yang di bawah, yaitu huruf Sa. Nah, yang C ujung lidah dan menempati ujung dua gigi seri yang atas itu huruf Sa. Beda. Sa dan Sya itu beda. 4. Hukum bacaan dari potongan ayat berikut adalah min syarri. Dari cara membacanya sudah jelas tuh, ada samar. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf shin, maka hukumnya yaitu ikhfa. Dari cara membacanya juga udah jelas tuh, agak samar. Sedangkan izhar harus dibaca jelas. Idgham memasukkan, iqlab membalik suara nun atau tanwin menjadi huruf mim. Cara membaca hukum bacaan izhar adalah jelas. Berikut yang merupakan huruf ikhfa adalah ta, tha, dal, dan zai. Yang A ini huruf izhar, hamzah, kha, ain, gha itu huruf izhar. Ya, nun, mim, waw huruf idgham bihunna. Ba ini ba huruf iqlab, ha huruf izhar, ha huruf izhar juga, kha huruf izhar. Jadi yang benar ta, tha, dal, dan zai. Membaca Al-Quran dengan tempo sedang dan juga memperhatikan hukum tajwid dan makharijul huruf disebut tartil. Adapun tadwir itu membacanya agak cepat. Tahfiz menghafal. Talqin itu talqin itu talqin kubur, mendikte dia. 8. Surah Al-Falaq memiliki arti waktu subuh. Surah yang memiliki arti manusia yaitu surah An-Nas. Yang memiliki arti demi masa yaitu Al-Asr. Yang memiliki arti pasukan bergajah yaitu Al-Fil. Surah Al-Falaq diturunkan bersamaan dengan surah An-Nas. Kedua surah tersebut memiliki sebutan mau'izatain. Salah satu sebab diturunkannya surah Al-Falaq adalah karena sihir yang dikirim kepada Rasulullah oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Cara Allah Subhanahu wa taala memberi kabar atas sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara mengutus dua malaikat dalam bentuk manusia yang bertamu ke rumah Rasulullah kemudian berbincang ketika sedang menjenguk Rasulullah. Dari perbincangan tersebut terbongkarlah bahwa Rasulullah sakit karena sihir dari orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Hendaklah kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Salah satu bentuk perlindungan yang terkandung dalam surah Al-Falaq adalah perlindungan dari orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu perlindungan dari orang yang dengki.
Dua surah yang disebut dengan Mu'awwidhatain adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq memiliki keutamaan sebagai penyembuhan. Selain penyembuhan juga surah Al-Falaq digunakan sebagai zikir setelah sholat. Kemudian salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengimani Allah yaitu dengan cara memahami isi kandungan Al-Quran. Alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri salah satu keindahan alam semesta merupakan salah satu bentuk mengimani keesaan Allah. Selalu percaya dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun belum pernah melihatnya secara langsung merupakan salah satu bukti keimanan seseorang. Karena arti dari iman sendiri adalah percaya dan yakin. Walaupun kita belum pernah ketemu ataupun melihat, tetap harus ada keyakinan di dalam hati ini. Bukti dari sifat Allah Al-Basir adalah Allah membalas segala amal manusia baik dan buruk walau sebesar biji sawi. Andai kata kita memiliki niat di dalam hati untuk sesuatu yang baik, maka sudah terhitung sebagai suatu pahala. Adapun sebaliknya, apabila kita memiliki niat yang buruk di dalam hati, maka sudah bernilai sebuah dosa di mata Allah. Jadi walaupun hanya baru sebatas niat, sudah Allah bisa melihat karena Allah memiliki sifat Al-Basir yang maha melihat. Ketika seorang anak dapat membagi waktu antara waktu belajar, bermain, bersantai merupakan penerapan dari sifat Al-Adlu yang maha adil. Keputusan yang Allah ambil merupakan seadil-adilnya keputusan, karena keputusan tersebut juga dilandasi oleh sifat Allah yang maha bijaksana. Jadi Allah tidak semena-mena dalam membuat suatu hukum, akan tetapi Allah juga berpacu kepada sifatnya, yaitu sifat Allah yang maha bijaksana. Jadi keputusan yang Allah berikan merupakan keputusan yang paling terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Azim atau Maha Agung. Sifat Allah tersebut berasal dari zat Allah sendiri, bukan karena banyaknya makhluk yang menyembahnya. Jika seluruh makhluk tak ingin menyembah Allah, apa yang terjadi? Maka tidak sedikit pun mengurangi kemahaagungan Allah. Karena itu tadi, zat Allah, zat keagungan Allah itu berasal dari zatnya sendiri, bukan karena banyaknya makhluk yang menyembahnya. Adapun apabila seluruh makhluk di alam semesta ini tidak mau menyembah Allah, maka tidak sedikit pun mengurangi kemahaagungan Allah. Dengan mengimani sifat Al-Adlu, orang yang berilmu dan bertakwa maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'il lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Bagaimana cara kita sebagai makhluk ciptaan Allah agar dapat menumbuhkan iman di dalam hati dan berpikir tentang kemahakuasaan Allah? Mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu maksudnya Asmaul Husna yang ada 99. Memikirkan indah dan hebatnya ciptaan Allah atau mentadaburi keesaan Allah, dan memahami isi kandungan sebuah ayat. Jadi 3 hal ini dapat menumbuhkan iman di dalam hati kita, dan kita dapat berpikir tentang kemahakuasaan Allah, kemahaesaan Allah lewat 3 hal ini. Mengenal Asmaul Husna, nggak hanya mengenal atau nggak hanya hafal, akan tapi kita paham akan nama-namanya tersebut. Memikirkan indah dan hebatnya ciptaan Allah, memahami isi kandungan sebuah ayat Al-Quran. Karena di dalam sebuah kandungan ayat pasti ada tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Total keseluruhan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 313 orang. Adapun yang wajib kita imani hanya berjumlah 25 orang. Nah ini kalau yang banyak banget apa ini? 124.000 itu total keseluruhan Nabi yang diutus oleh Allah. Nabi dan Rasul merupakan orang pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang membedakan di antara keduanya? Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu,
sedangkan Nabi tidak memiliki kewajiban menyampaikan wahyu dari Allah. Keduanya diberikan wahyu oleh Allah. Nabi diberikan wahyu oleh Allah, Rasul diberikan wahyu oleh Allah. Akan tetapi seorang Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu tersebut, adapun seorang Nabi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut. Itu perbedaannya. Sifat mustahil seorang Rasul yang memiliki arti menyembunyikan adalah kitman. Balaya itu artinya bodoh, kizib artinya berbohong, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan Nuh alaihissalam, kelima Rasul tersebut merupakan Rasul yang memiliki gelar atau julukan titik-titik karena kesabaran dan ketabahannya dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar bagi seorang Rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa yaitu Ulul Azmi. Adapun Al-Amin ini gelar yang disanding Rasulullah ketika masih muda, artinya dapat dipercaya. As-Siddiq gelar yang disanding oleh Abu Bakar karena selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Al-Faruq gelar bagi seorang sahabat bernama Umar bin Khattab karena dapat membedakan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Oke, itu dia tadi pembahasan soal PTS mata pelajaran PAI. Adapun untuk review materi, silakan kalian tonton lagi, masih ada di YouTube. Kalian tonton lagi, kalian review lagi, karena nanti di penilaian akhir semester juga masih ada yang keluar sebagian dari materi-materi yang telah kita pelajari. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi baru, yaitu temanya Aku Anak Soleh. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Mari kita banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali belajar dengan normal kembali. Bapak yakin kalian sudah bosan dari rumah, Bapak pun begitu. Jadi kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.